Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini saya berada di kawasan Menteng, Jakarta. Sebelum melanjutkan menonton video ini, subscribe, like, komen, dan share ya, agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Pagi hari ini saya goes di Menteng, khususnya di Jalan Teugumar. Kawasan Menteng sejak zaman kolonialisme Belanda hingga saat ini merupakan kawasan yang penting. Pada masa Belanda, kawasan Menteng merupakan hunian, tempat tinggal, atau perumahan bagi para petinggi Belanda, sehingga di tempat ini banyak jejak-jejak masa lalu yang masih dan tetap berdiri di tempat ini. Selain itu, pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, kawasan Menteng juga merupakan kawasan elit. Di sini pada masa Soekarno juga tinggal para menteri dan petinggi militer. Pada masa Soeharto pun tempat ini juga sebagai kawasan penting. Bahkan Presiden Soeharto pun juga tinggal di Menteng. Presiden Megawati pun juga tinggal di Menteng. Yuk kita susurin kawasan Menteng untuk melihat jejak-jejak masa lalu. Kawasan ini masih banyak pertumbuhan pepohonan-pepohonan, sehingga kawasan ini terbilang kawasan hijau. Pohon-pohon tumbuh tinggi berada di tepi dan di tengah jalan. Suasana sejuk, rindang, dan segar melingkupi kawasan ini. Jalan yang ada sangat lebar dan tertata rapi. Nah, ini merupakan Museum Jenderal Besar A.H. Nasution. Di sini dulu tempat tinggal Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Rumah ini merupakan saksi dari peristiwa yang terjadi pada tahun 65. Pada peristiwa itu, Pak Nasution lolos dari upaya pembunuhan. Berdirinya bangunan ini menunjukkan bahwa kawasan Menteng merupakan kawasan yang penting pada masa-masa itu. Yuk kita susurin lagi
kawasan Menteng ini. Isi ya Pak. Di tempat ini juga berdiri bangunan-bangunan kedutaan besar negara sahabat. Bangunan-bangunan besar tersebut sangat besar dan terlindungi dengan pagar-pagar yang tinggi. Bila kita lewat di sini, terasa akan suasana yang rindang dan sejuk. Seolah-olah kawasan ini lepas dari kebisingan kota Jakarta. Setiap hari lalu lalang orang dan kendaraan melintas di jalan ini. Jalan ini merupakan jalan yang mengarah ke Gondangdia dan Gambir. Pohon-pohon yang besar dan tinggi masih terpelihara. Hal demikian membuat suasana kawasan ini menjadi segar. Di sini juga ada kantor-kantor pemerintahan. Ada juga kantor-kantor, lembaga-lembaga organisasi masyarakat. Kita terus menyusurin kawasan Menteng ini. Di depan mata kita ada bundaran yang mengarahkan menuju ke arah Cikini. Dari sini ada juga stasiun kereta Gondangdia. Kita mendapatkan lagi satu bangunan yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda. Bangunan ini pada masa lalu adalah kantor perdagangan. Namun saat ini gedung yang ada di depan mata kita berubah menjadi Masjid Cut Mutia. Masjid yang ada terlihat berarsitektur Eropa. Bangunan yang ada terpelihara dengan baik dan terlihat bersih. Yuk kita lanjutkan perjalanan menyusurin Menteng. Taman-taman ada di sini sehingga memperlihatkan keindahan. Jalan yang saya lewatin ini mengarah ke kawasan Cikini. Bila belok kiri, ia akan mengarah ke patung petani. Jalannya di sini
terlihat lebar dan luas. Nah, kita saksikan juga di Jalan Cut Mutia ini ada patung besar yang menunjukkan seperti orang berlari, bekerja, dan bersemangat. Patung ini adalah patung yang dinamakan patung persahabatan. Ia dibangun pada masa kolonialisme Belanda. Kita lanjutkan perjalanan menyusurin kawasan Menteng ini. Kita putar balik di putaran yang ada. Putar balik 180 derajat. Kawasan yang ada patung persahabatan ini juga ada taman-taman bunga yang begitu indah. Inilah patung persahabatan yang ada di Jalan Cut Mutia, Menteng. Pagi hari ini, Sabtu pagi, suasana yang ada di Jalan Cut Mutia ini sepi, sehingga saya bisa bebas berkendaraan, bersepeda, bergoes. Kita balik mengarah ke Masjid Cut Mutia itu. Masjid Cut Mutia dari kejauhan terlihat begitu kokoh berdiri dan bangunan yang penuh dengan nilai seni. Ini jembatan kereta api yang menghubungkan dari stasiun Gondang Dia ke Cikini. Kita temuin lagi bangunan yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda. Bangunan ini sangat ikonik dan menjadi cagar budaya. Itu kita lihat bangunan yang ada. Peruntukan bangunan ini sepertinya berubah-ubah. Pernah jadi kantor imigrasi, dan sekarang di sini ada plang yang menunjukkan galeri seni Gunskring, restoran, bar, kopi dan shop. Ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa kolonialisme Belanda yang berada di Menteng. Kita kembali di Jalan Teukumar. Di Jalan Teukumar ini juga tinggal Ketua Umum PDIP atau Presiden ke-5 dari Presiden Indonesia. Di kanan kiri jalan
para petugas kebersihan tengah membersihkan jalan yang ada. Pohon-pohon tinggi dan hijau menaungin jalan ini, sehingga meski suasana panas mendera, namun jalan ini tetap terasa sejuk dan segar. Ini kan salah satu kantor Badan Restorasi Gambut. Bangunan-bangunan yang ada sebagian telah difungsikan sebagai perkantoran. Banyak orang lalu lalang di sini, selain beraktivitas juga berolahraga. Kawasan ini dari dulu hingga saat ini masih tetap sebagai kawasan elit, tempat tinggal dari para petinggi negara maupun tempat kedutaan-kedutaan besar negara-negara sahabat. Kita kembali ke air mancur Teukumar. Di sini banyak orang berfoto, berselfie dengan latar belakang air mancur. Orang-orang bersepeda menikmati wisata di air mancur Teukumar ini. Kita hendak menuju ke Jalan Cendana, tempat tinggal Presiden Soeharto. Di sini di Jalan Cendana merupakan kediaman dari Presiden Soeharto. Kita coba lewat jalan ini. Nah, di situ terlihat jelas tulisan Jalan Cendana. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pastinya jalan ini dijaga dengan ketat, sebab orang nomor 1 di Indonesia tinggal di sini. Sebagai kawasan tempat tinggal presiden, pastinya di kanan kiri rumah beliau tinggal orang-orang yang juga punya pengaruh atau orang kaya. Tulisan Jalan Cendana. Dharma Pertiwi, pengurus pusat yang berada di Jalan Cendana. Ini dia tempat tinggalnya, sepertinya tertutup. Ini mungkin
tempat tinggal dari Presiden Soeharto pada masa itu. Kita putar balik arah karena di depan jalannya ditutup. Sepertinya inilah dulu kediaman Presiden Soeharto. Nampak tertutup rapat sekarang karena sudah sejak lama tidak ditempatin. Mari Pak.